Pada tahun 2024, Indonesia dikejutkan oleh sosok lelaki tua yang sederhana namun memiliki tekad yang jauh lebih besar daripada tubuhnya. Selama hampir 3 dekade, ia bekerja sendirian, tanpa sorotan kamera, tanpa menunggu penghargaan. Dialah Mbah Sadiman, pria yang menghabiskan 29 tahun hidupnya untuk satu misi, mengembalikan kehidupan di tanah yang mulai mati. Sadiman, atau yang akrab dipanggil Mbah Sadiman, lahir pada 4 Februari 1952 di Wonogiri, Jawa Tengah. Ia hidup sangat sederhana di rumah kecil berukuran 9 x 6 meter dengan lantai tanah. Sehari-hari, ia bekerja sebagai petani dan pengelola tahan tumpang sari milik perhutani. Ia mencari nafkah dengan menjual rumput untuk pakan ternak. Meskipun hidupnya sederhana, tekad dan kepeduliannya terhadap alam jauh lebih besar daripada siapapun di desanya. Menurut cerita Mbah Sadiman, saat ia kecil, hutan di Bukit Gentol sangat lebat. Air mengalir jernih dan masyarakat tidak pernah kekurangan air untuk pertanian maupun kehidupan sehari-hari. Namun, segalanya berubah ketika penebangan liar mulai terjadi. Hutan menjadi gundul, sedikit demi sedikit. Puncaknya, pada tahun 1964 terjadi kebakaran hutan di lereng Gunung Lau. Akibatnya, desa-desa di sekitar, termasuk Wonogiri, sering mengalami kekeringan parah, sumber air mati, dan warga terpaksa berjalan jauh atau membeli air bersih. Saat itu, Mbah Sadiman yang masih duduk di kelas 3 SD memiliki satu pemikiran yang sederhana. Kalau hutan tidak ditanami kembali, desa ini akan gersang selamanya. Inspirasi terbesarnya saat ia bekerja sebagai penderes getah pinus. Ia pernah terpeleset karena lantai hutan yang licin. Dan dari situ, ia sadar bahwa kawasan ini membutuhkan pohon yang mampu menahan air. Pilihannya jatuh pada pohon beringin, pohon besar dengan akar kuat yang dapat menyimpan cadangan air dalam jumlah yang besar. Pada tahun 1996, Mbah Sadiman mulai menanam pohon beringin seorang diri di Bukit Gendol. Ia mencakok pohon beringin besar di daerah Geneng, lalu memindahkan bibitnya sedikit demi sedikit ke hutan milik perhutani. Ia mengajukan izin untuk merawat pohon tersebut hingga tumbuh besar. Namun perjuangannya tidaklah mudah. Di tahun 90-an, banyak masyarakat yang masih percaya bahwa beringin adalah pohon angker. Akibatnya, ia sering dianggap aneh atau bahkan gila. Pohon-pohon yang ia tanam sering dicabut karena dianggap membawa energi mistis. Mbah Sadiman tidak menyerah. Setiap bibitnya hilang, ia ganti dengan bibit yang baru. Lalu hambatannya menjadi bertambah karena harga bibit beringin sangat mahal. Di tengah keterbatasannya, ia tetap mengangkut bibit ke Bukit Terjal dengan jalur yang jauh dari kata mulus. Semua dilakukannya seorang diri. Setelah bertahun-tahun, pohon-pohon itu mulai tumbuh dan menghijaukan bukit yang dulunya gersang. Wilayah yang ditanam Mbah Sadiman kini mencapai lebih dari 100 hektar. Hingga saat ini, ada lebih dari 11.000 pohon yang ia tanam. Hingga pada tahun 2013, hasil besar perjuangannya mulai terasa. Sumber air kembali muncul, air bersih mengalir ke desa, sebanyak 1.100 kepala keluarga dapat menikmati air dari bukit yang ditanami Mbah Sadiman. Berkat ketekunannya, Mbah Sadiman mendapatkan banyak penghargaan, seperti Kalpataru tahun 2016, penghargaan BNPB, Kick and the Heroes Award tahun 2016, Detik Jateng Jogja Award tahun 2024, 75 tokoh Pamomong Jawa Tengah tahun 2025. Sejak kisahnya viral di tahun 2015, ia sering diundang untuk bercerita tentang perjuangannya. Dari Mbah Sadiman kita belajar bahwa perubahan besar tidak harus datang dari orang terkenal atau kaya. Perubahan datang dari kemauan untuk bertindak sekecil apapun itu. Kini perjuangannya mengingatkan kita bahwa merawat bumi bukanlah soal pekerjaan besar, tetapi tentang ketulusan yang dilakukan secara konsisten. Dan inilah momen bagi kita
sebagai generasi selanjutnya untuk ikut merawat alam. Mbak Sadiman membuktikan satu hal, ketika kita menjaga alam, maka alam akan menjaga kita kembali.